Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan membahas mengenai proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Pengaruh Konsumsi Minyak Bumi Terhadap Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Alpan Satrianto, SEME. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Di antaranya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara. Minyak bumi adalah sumber daya alam dan merupakan sumber energi hasil dari pemanfaatan sumber daya minyak bumi ini dapat berpengaruh terhadap masyarakat luas. Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi dan di Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber daya minyak bumi di beberapa daerah di Indonesia. Dan minyak bumi merupakan salah satu barang publik. Dikarenakan konsumsi yang dilakukan oleh suatu individu tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu lainnya. Minyak bumi dapat dimanfaatkan menjadi beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kelangsungan hidup masyarakat luas. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan bakar di rumah tangga. Pada tabel 1.1, produksi minyak bumi. Produksi minyak bumi di Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020 pada minyak bumi mentah dan konsendat berdasarkan jumlah pada tahun 2017 mencapai 292.373,80 hingga tahun 2020 mencapai 259.246,80. Berdasarkan tabel produksi minyak bumi di Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020, produksi minyak bumi tiap tahunnya mengalami pemerosotan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 259.246,80 barel dibandingkan pada tahun 2017 mencapai 292.373,80 barel. Salah satu manfaat yang didapatkan dari hasil minyak bumi yang telah diolah dalam bidang ekonomi merupakan salah satu penentu dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemaksimalan pemanfaatan pengelolaan produksi, distribusi, dan konsumsi pada masyarakat luas, maka minyak bumi dimungkinkan akan menjadi penentu dalam skala pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat. Menurut Roshid tahun 2006, pendapatan masyarakat merupakan arus uang yang terus mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah, gaji, bunga, dan sewa laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan atau personal income terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga laba perusahaan bukan perseorangan, dividen, dan pembayaran transfer. Minyak bumi selain menjadi acuan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Indonesia, minyak bumi juga memiliki dampak baik dalam peningkatan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan hasil dari minyak bumi tersebut dan didistribusikan kepada masyarakat luas. Menurut Almir tahun 2007, pertumbuhan ekonomi memiliki arti sebagai proses kenaikan output produksi per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dalam sistem perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan akan bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan PDRB, produk domestik regional bruto yang ada dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menghasilkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Maka jika suatu daerah memiliki sumber daya alam untuk diproduksi dan melakukan pemanfaatan dengan baik, maka sumber daya alam tersebut memiliki nilai guna yang akan dapat menentukan PDRB di wilayah tersebut. Dapat dilihat dari tabel di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan berbagai daerah penghasil minyak bumi di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat bahwa
PDRB beberapa provinsi penghasil minyak bumi di Indonesia, terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yang memiliki tingkat PDRB lebih dari 10%, yaitu berkisar antara 12,01% yang terletak pada Provinsi Jawa Barat hingga 14,70% yang terletak pada Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, pada Provinsi Maluku, tingkat PDRB-nya kurang dari 0,50% dan hanya berkisar antara 0,29% tiap tahunnya, tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Dapat dilihat pada tabel 1.2 PDRB yang menentukan pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi penghasil minyak bumi pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Beberapa provinsi penghasil minyak bumi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua. Berdasarkan data yang didapat dari BPS tahun 2022. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi tiap tahunnya. Kemiskinan juga akan mungkin menjadi salah satu faktor penentu untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Secara garis besar, kemiskinan yang terjadi tersebut dapat dilihat dan terjadi berdasarkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemiskinan adalah situasi yang berserba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya. Yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan, kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non-formal, dan pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal, menurut Supriyatna tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah penghasil minyak bumi di Indonesia tidak menutup kemungkinan juga memiliki kelemahan berupa kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Tingkat kemiskinan di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa penyebab berupa pemaksimalan pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja yang kurang efisien, yang menyebabkan kemiskinan akan terus terjadi di daerah tersebut. Yang terjadinya ketimpangan dalam masyarakat di daerah berupa kurangnya pendidikan masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurang dapat memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi tersebut secara efisien dan maksimal, dan pengelolaan minyak bumi yang baik agar mendapatkan nilai guna yang tinggi dari hasil minyak bumi tersebut. Pada tabel 1.3 tingkat kemiskinan tahun 2016 hingga tahun 2020 pada provinsi-provinsi penghasil minyak bumi yang bersumber dari BPS tahun 2022. Berdasarkan tabel persentase tingkat kemiskinan tahun 2016 hingga tahun 2020, beberapa provinsi penghasil minyak bumi di Indonesia dapat dilihat bahwa walaupun suatu daerah memiliki sumber daya alam yang memadai, akan tetapi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut tetap meningkat walaupun pada beberapa provinsi ada beberapa tahun terjadi mengalami penurunan yang dapat dilihat pada beberapa provinsi tahun 2016 hingga tahun 2019 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang terjadi tiap 6 bulan dengan nilai yang tidak stabil. Akan tetapi pada tahun 2020 setiap daerah terus mengalami kenaikan. Akan tetapi, kenaikan persentase kemiskinan pada tiap provinsi tahun 2020 tidak mencapai 1%. Tingkat kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada Provinsi Papua yang mencapai 26,64% pada Maret tahun 2020 hingga 26,80% pada September 2020. Dan tingkat kemiskinan rendah pada Provinsi Kalimantan Selatan berkisar 4,38% hingga 4,85%. Jika dilihat secara garis besar seluruh provinsi di Indonesia, maka tingkat kemiskinan di Indonesia hanya berkisar antara 9,22% hingga 10,86%. Dengan tingkat kemiskinan yang tidak stabil tersebut, maka daerah penghasil minyak bumi di Indonesia memungkinkan akan tetap mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena kemiskinan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau suatu negara di Indonesia.
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapatkan yang pertama, sejauh mana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia? Sejauh yang kedua, sejauh mana pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia? Yang ketiga, sejauh mana pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia? Dengan tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh pendapatan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Dan manfaat yang didapatkan bagi peneliti yang lebih lanjut dapat membahas persoalan minyak bumi dari dalam perekonomian lebih lanjut. Bagi peneliti sendiri, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1 Teori konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi hidup dengan tujuan memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut yang membahas mengenai konsumsi seseorang dan masyarakat secara absolut. Teori konsumsi Keynes ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu konsumsi akan meningkat apabila pendapatan meningkat, rata-rata kecenderungan kepengonsumsian akan mengalami penurunan apabila terjadi kenaikan pendapatan lebih besar, dan peningkatan konsumsi pendapatan merupakan determinan atau faktor penentu yang utama dalam melakukan konsumsi. Menurut Keynes sendiri, terdapat batas-batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Fungsi konsumsi menurut pandangan Keynes yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut konsumsi Keynes adalah pendapatan nasional absolut yang akan menjadi dan dapat dibandingkan dengan kondisi yang pendapatan relatif, pendapatan permanen, dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan tingkat harga konstan secara makro. Jadi teori konsumsi menurut Keynes, besar kecilnya suatu konsumsi masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh keadaan pendapatan masyarakat menurut Mankiw tahun 2007. Selanjutnya, konsumsi minyak bumi. Menurut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tahun 2009, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dapat diproduksi dan dihasilkan dalam kurun waktu 22,90 tahun. Gas selama 58,95 tahun dan batu bara selama 82,01 tahun. Cadangan energi yang ingin dihasilkan dapat bertahan lama jika ditemukannya sumber energi fosil. Menurut Anwar dan Munyanja, tahun 2007, rendahnya investasi di bidang perminyakan dan gas disebabkan karena sejumlah ketidakpastian, di antaranya isu keamanan, tingginya pajak, dan ketidakpastian seputar implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas yang baru yaitu Nomor 22 Tahun 2001. Ketidakpastian kondisi pemerintah dalam mengembangkan sumur-sumur gas dan minyak baru dan pembaharuan kontrak-kontrak di sumur-sumur minyak yang ada. Ketergantungan Indonesia terhadap minyak sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Selanjutnya, pendapatan. Menurut BPS, pendapatan terbagi atas 4, di antaranya yaitu pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita adalah suatu pendapatan nasional bagi sejumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Pendapatan nasional merupakan suatu pendapatan produk nasional neto atas dasar biaya faktor suatu produksi. Pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan setiap daerah sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba BUMD. Penerimaan dari suatu dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Dan pendapatan itu sendiri meliputi suatu upah dan gaji atas jam kerja atau suatu pekerjaan yang telah diselesaikan.
Upah lembur, semua bonus dan tunjangan berasal dari perhitungan waktu ke waktu tidak bekerja. Bonus yang tidak dibayar secara teratur, penghargaan, dan nilai suatu pembayaran dan sejenisnya. Pendapatan per kapita adalah suatu pendapatan rata-rata tiap jiwa dalam suatu wilayah daerah yang dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah total produk barang dan jasa yang telah dihasilkan satu penduduk yang berada di daerah tersebut pada setiap tahun yang bersangkutan, menurut Anonim tahun 1993. Jadi dapat disimpulkan pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima atau merupakan rata-rata penduduk dari suatu negara pada waktu tertentu. Jika pendapatan per kapita penduduk suatu daerah mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima dan dihasilkan setiap masyarakat daerah tersebut juga mengalami peningkatan, dan pendapatan per kapita yang diterima di suatu wilayah akan menjadi tolak ukur dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi secara umum terbagi atas dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik yang membahas mengenai analisis berdasarkan pada kepercayaan terhadap efektivitas dan mekanisme pasar bebas. Tokoh-tokoh pencetus teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan W.A. Lewis. Menurut Smith, pada pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk menurut Arsyad tahun 1999. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah faktor produksi yang akan dihasilkan dan digunakan tanpa adanya perubahan berupa cara atau teknologi produksi barang itu sendiri. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan Domar. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Harrod Domar menjelaskan dan menekankan pentingnya peran akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi yang menitik beratkan pada sistem akumulasi modal memiliki peran ganda, yaitu menumbuhkan pendapatan masyarakat atau negara dan dapat menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar persediaan modal yang ada. Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, jumlah luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Pada teori pertumbuhan ekonomi modern, memiliki karakteristik umumnya mengakui pentingnya dan peran pemerintah dalam perekonomian, guna mengatasi kegagalan yang terjadi pada sistem pasar bebas dan cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan suatu individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya yang layak di dalam rumah tangga. Pada teori yang dikemukakan oleh Malthus, yang menjelaskan bahwa pada suatu saat akan terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang akan melebihi persediaan bahan makanan yang ada, dan tersedianya pada saat keadaan ini terjadi maka akan mengakibatkan jumlah bahan makanan akan menjadi terbatas, maka akan berakibat pada penduduk yang memiliki pendapatan rendah tidak akan mendapatkan bahan makanan yang dikarenakan harga dan jumlah bahan makanan yang melambung dan terasa terbatas dan penduduk tersebut akan miskin. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan suatu penduduk atau masyarakat dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, atau makanan dan bukan makanan yang dapat diukur melalui sisi pengeluaran masyarakat. Suatu penduduk dapat dikatakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya di bawah garis kemiskinan. Menurut Kuncoro tahun 2004, faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan penduduk di suatu daerah berupa tingkat dan laju pertumbuhan output yang dihasilkan di wilayah tersebut tidak maksimal dan memadai. Distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah dihasilkan oleh masyarakat di daerah tersebut, kesempatan kerja yang minim, dan tingkat investasi yang rendah. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Elinor DS Priyasono Magantara Tambunan dengan judul Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia. Dengan metode analisis data yang digunakan kombinasi antara analisis tren dan analisis deskripsi.
Analisis tren digunakan untuk menunjukkan pola penyediaan energi menurut jenis energi dan konsumsi energi. Dan konsumsi energi di semua sektor, yaitu sektor industri, sektor rumah tangga, dan sektor transportasi, pertanian, dan sektor lainnya, cenderung meningkatkan. Sementara itu, pasokan energi secara keseluruhan cenderung meningkat, namun pada porsi yang lebih kecil meningkat dibandingkan dengan peningkatan konsumsi. Hal ini mengakibatkan Indonesia sangat tergantung pada impor, khususnya impor bahan bakar minyak. Untuk mengatasi masalah energi di Indonesia dibutuhkan energi konservatif, yaitu dengan melakukan kampanye-kampanye penghematan energi, pembentukan energi hukum dan konservatif, dan pembentukan pusat konservatif energi. Selain itu diperlukannya kebijakan suku bunga rendah dan nilai tukar yang stabil untuk mendorong investasi dari sektor energi yang meningkatkan produksi minyak mentah dan menangkal dampak negatif dari kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan penurunan pasokan energi. Dalam jangka panjang, perlu upaya untuk mengalihkan penggunaan energi yang bersumber dari sumber daya yang tidak terbarukan ke penggunaan energi yang merupakan sumber daya yang terbarukan, seperti pemanfaatan energi air, angin, biomasa, biodiesel, biogas, dan sumber energi keberlanjutan lainnya. Dengan kata lain, dibutuhkan hijau strategi energi. Pada selanjutnya, bab 3 metode penelitian, jenis dan sumber data. Pada penelitian konsumsi minyak bumi terhadap pendapatan, pertumbuhan energi, dan kemiskinan di Indonesia, menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif, dan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan, numerik, atau angka. Data hasil pengelolaan atau data kuantitatif memiliki hasil yang pasti dan akurat dan berbentuk dalam angka. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan hasil angka yang menunjukkan hubungan antara pendapatan, pertumbuhan, dan kemiskinan di Indonesia melalui perbandingan konsumsi minyak bumi di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder di Indonesia dalam bentuk time series pada tahun 2000 hingga tahun 2020. Data dapat diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik. Dengan tujuan dari penelitian ini membahas beberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memanfaatkan penggunaan analisis regresi linear berganda atau disebut dengan ordinary least square atau OLS. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel memiliki pengertian berarti definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dan bertujuan untuk menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel yang dihasilkan dan penelitian yang telah dilakukan dengan suatu perhitungan terhadap formulasi yang dihasilkan setiap konsep teori. A. Variabel terikat X dependent. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang sering disebut dengan variabel hasil, akibat maupun juga variabel tanggapan, dan juga variabel jawaban. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan memiliki pengertian sejumlah upah, gaji, dan laba pembayaran, bunga, sewa, dan berbagai bentuk penghasilan lainnya yang diterima oleh satu rumah tangga pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah yang dihasilkan setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun di setiap provinsi di Indonesia. Indikator ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB berdasarkan pada provinsi yang memiliki potensi menghasilkan minyak bumi. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan adalah penduduk dengan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk yang memiliki rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan yang ada. Selanjutnya, variabel bebas Y independen. Variabel bebas Y merupakan variabel mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumsi minyak bumi di Indonesia. Konsumsi energi minyak bumi. Minyak bumi didapatkan dari bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak bumi, minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia. Minyak bumi merupakan sumber energi yang penting karena minyak bumi memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi di dunia. Dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series atau runtut waktu. Dalam penelitian ini, data menggunakan runtut waktu dari tahun 2000 hingga dengan tahun 2020.
Data time series ini merupakan data sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data tersebut dikumpulkan dalam interval waktu yang secara kontinu, yang pengujiannya dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi berganda. Regresi berganda yaitu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui pola umum hubungan antar variabel. Model tersebut memiliki lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif memiliki tujuan adalah untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan untuk menyajikan data-data dalam bentuk tabel distribusi dan variabel yang diteliti, dengan memberikan informasi yang jelas dengan informasi yang diperoleh dengan cara menganalisis. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang memberikan informasi yang sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Selanjutnya, analisis induktif. Analisis induktif ditentukan berdasarkan kerangka konseptual, pilihan teknik, serta model penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Metode ordinary least square. Metode ordinary least square yang diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss merupakan seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman. Metode OLS ini mengestimasi suatu regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap beberapa garis tertentu menurut Kuncoro tahun 2011. Metode OLS adalah metode kuadrat terkecil, memiliki beberapa sifat statistik yang sangat menarik yang telah membuat metode ini sebagai salah satu metode yang kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Metode analisis OLS ini digunakan untuk membandingkan sejauh mana pendapatan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas residual, multikolinaritas, autokorelasi, dan heterokodestasitas. Pada model regresi, beberapa uji asumsi klasik yang diperlakukan untuk regresi linear berganda yaitu uji normalitas, uji heterokodestasitas, dan uji multikolinaritas. Harus sepenuhnya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengajuannya dapat dipercaya menurut Piatno tahun 2014. Uji normalitas. Untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berdistribusi secara normal, maka sebelum teknik statistik dilakukan, uji normalitas secara parametrik dengan uji normal Jacob-Bera. Jacob-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data yang berdistribusi normal itu diuji. Ini mengukur perbedaan sweetness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan datanya yang bersifat normal. Yang selanjutnya, uji multikolinaritas. Uji multikolinaritas yang diperkenalkan pertama kali oleh Reagner Friis pada tahun 1934. Multikolinaritas adalah satu keadaan di mana terjadinya kolerasi linear yang privasi exact di antaranya sebagai atau semua variabel bebas dalam model regresi menurut Wahyudi tahun 2016. Multikolinaritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan untuk dapat mengetahui apakah sebuah sistem model regresi terjadi ketidaksamaan varians yang berbeda dari residual suatu penelitian ke penelitian lainnya. Heterokedastisitas dapat muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu observasi lainnya. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi berarti terdapat korelasi antara anggota data dan pengamat yang autokorelasi dianut berdasarkan waktu sehingga dapat dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Autokorelasi muncul karena adanya regresi yang menggunakan data berkala atau time series. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Uji statistik T.
Uji tes statistik dilakukan dengan tujuan menguji bagaimana pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan data yang didapatkan, data yang tersedia akan dapat dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi populasi. Ini adalah berarti data tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan tidak sama dengan nol yang memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya, uji F statistik. Uji F statistik dilakukan dengan tujuan melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau menguji hipotesis mayor. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. Selanjutnya, koefisien determinansi R² atau R2. Koefisien determinansi menunjukkan variansi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel-variabel terikat atau proporsi yang memiliki pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R² atau R2 mengukur tingkat keberhasilan model regresi dalam memprediksi nilai variabel terikat atau R2. Menampakkan beberapa persen variabel bebas yang digunakan dalam model dan dapat menjelaskan variabel terikat. R2 merupakan fraksi atau variasi yang mampu dijelaskan oleh model R2 biasanya antara 0 hingga 1, hingga jika nilai R2 mendekati 1 akan semakin baik. Sekian penjelasan saya mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Konsumsi Minyak Bumi Terhadap Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.